Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perhubungan, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI, yang saya hormati Panglima TNI, juga hadir bersama saya Pak Panglima, mohon berdiri. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah beserta para bupati, khususnya Bupati Banyumas. Yang saya hormati para petani dan kelompok tani yang pada sore hari ini kurang meriah, para petani dan para selamat sore. Itu tuh semangat gitu. Semangat. Yang saya hormati para Babinsa dan Babin Kamtipmas yang hadir. Yang saya hormati para pengecer pupuk yang sore hari ini juga hadir, beserta Direktur dan jajaran direksi PT Pupuk Indonesia. Yang saya hormati para kepala desa yang juga hadir sore hari ini, para petani LNBH yang tadi saya diberikan Pak Menpan juga hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Saya itu kalau ke desa ketemu petani sejak tahun 2020 keluarnya selalu utamanya pupuk bersubsidi, benar? Betul, betul. Supaya Bapak Ibu saudara-saudara tahu ada ceritanya. Dunia ini pada posisi ekonominya tidak pasti, ketidakpastian ekonomi, sehingga terjadi yang namanya krisis keuangan dunia, sehingga terjadi yang namanya krisis pangan dunia, sehingga terjadi krisis energi dunia karena COVID semuanya. Bahkan 9 dari 200 lebih negara, 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Artinya negara itu sakit. Apa ya? Supaya kita semuanya tahu, karena COVID itu menyebabkan banyak negara itu jatuh tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah. Wah, goyang. Keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan. Juni 2020, melihat secara langsung betapa perang itu memang sangat menjadikan penduduk dan warganya menderita. Kita juga wajib bersyukur negara kita ini tentram, damai, tidak ada masalah. Benar? Ini wajib disyukuri, wajib disyukuri. COVID kita bisa bangkit, ada perang di negara maju. Perang Ukraina.
Saya dulu berpikir, saya waktu ke Ukraina saya nggak berpikir dampaknya bisa ke semua negara. Ternyata apa yang terjadi? Gandum, waktu saya bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Ukraina, dia cerita pada saya, Pak, di Ukraina ini ada 77 juta ton gandum berhenti, nggak bisa diekspor karena perang. Karena pelabuhannya selalu dipakai bom-boman sehingga keamanan kapal tidak terjamin, hingga tidak berani ekspor, gandumnya berhenti di Ukraina. Setelah ketemu Presiden Zelensky, saya ketemu Presiden Rusia, Presiden Putin. 3 jam saya berbicara, dia juga ngomong di Rusia ada 130 juta ton gandum berhenti tidak bisa diekspor. Artinya orang-orang di negara manapun yang makan gandum menjadi kehilangan makanan pokoknya. Bisa kita bayangkan, 77 plus 130 berarti 207 juta ton gandum itu berhenti di Rusia dan Ukraina. Saya berpikir saat itu, alhamdulillah Indonesia makannya beras. Amin. Makanan pokoknya beras. Tetapi ternyata yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan dulu. Ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya naik. Itulah problemnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ngoten loh. Inilah yang kemudian kita nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu supaya kita tahu semuanya. Sehingga di 2024 ini saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, supaya ini rakyat juga tahu, para petani juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Nah ini belum. Sebentar. Kita ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan nanti juga akan mendorong agar segera itu bisa direalisasikan. Tetapi tadi saya panggil Pak Direktur Pupuk Indonesia, stok untuk awal tahun ini seperti apa? Sangat siap pupuk untuk bersubsidi, sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk yang semester keduanya. Ya, enggak, artinya yang tadi 14 triliun nanti yang untuk semester keduanya. Yang sekarang sudah dari Pupuk Indonesia, tadi saya tanya langsung. Bukan ke Pak Menteri, langsung ke Pak Direktur. Ada 1,7 juta ton pupuk. Yang bersubsidi itu 1,2 juta ton, yang tidak bersubsidi 500.000 ton. Inilah yang kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi. Saya tidak ingin dengar itu. Setuju? Setuju. Tadi Pak
Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh, memakai KTP juga bisa. Setuju? Karena target kita di Jawa Tengah ini produksinya sudah menurun, target kita di Jawa Tengah ini kembali ke ranking kedua lagi. Setuju enggak? Yang tidak setuju angkat tangan, maju. Setuju enggak? Setuju. Enggak, ranking kedua lagi kembali ke awal. Ya? Ya. Jadi agar produktivitas kita, produksi kita naik kembali. Urusan pupuk nanti biar urusannya Pak Mentan dengan Pak Dirut PT Pupuk Indonesia. Setuju. Nanti saya cek. Saya itu kalau udah ngomong seperti ini pasti saya cek di lapangan. Benar enggak apa yang disampaikan oleh Pupuk Indonesia? Siap enggak? Nanti di lapangan. Saya nggak mau mendapatkan laporan yang baik-baik saja, tapi prakteknya tidak baik-baik saja. Benar enggak? Lanjutkan. Itu yang ingin kita kerjakan. Nanti kalau yang 14 triliun sudah disetujui, nanti akan saya kabarkan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti juga di lapangan akan didampingi Babinsa, PPR, sehingga cara tanamnya betul, cara pemupukannya betul. Karena beliau-beliau dari PPR sudah di-training selama 1 bulan untuk bagaimana memakai pupuk yang efektif. Ya, pupuk itu kan juga ada caranya. Semuanya harus penggunaannya itu betul-betul harus dihitung. Karena pupuk sekarang ini carinya tidak gampang di dunia. Jadi penggunaannya harus sangat cermat. Di negara-negara lain yang sudah maju sekarang pemupukan pakai tetes. Airnya tetes, pupuknya juga tetes. Saking mereka menghemat air dan menghemat pupuk. Bukan di mocar macir kemana-mana seperti itu. Ya? Betul-betul dihitung. Pupuk itu harganya sekarang tidak murah. Kalau murah mengecer-ecer bisa. Sekarang itu yang namanya pupuk itu mahal. Harga di dunia ini sudah mahal. Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit. Karena produksi kita ini selalu tidak mencapai, karena setiap tahun kita ini juga bertambah yang harus diberikan makan. 4 juta sampai 4,5 juta bayi yang baru lahir. Semua butuh Makan. Penduduk kita sekarang sudah hampir 280 juta jiwa. Semuanya butuh Makan. Semuanya butuh beras. Ya, butuh beras semuanya. Tapi yang ketiga, alhamdulillah ini juga patut kita syukuri. Saya ingat di 2015 import jagung kita 3,8 juta ton. Sekarang tinggal 800.000. Artinya petani dalam berproduksi jagung sudah melompat 3 jutanya nggak usah impor. Sudah ada produksi di dalam negeri yang dihasilkan oleh para petani. Ini saya harus menyampaikan acungan jempol untuk para petani yang menanam jagung. Sehingga yang padinya ini juga harus dikejar agar tidak
impor. Tetapi ini saya tahu perlu tahapan. Ini mungkin yang pertama tanam tahun ini, yang pertama mungkin belum lagi, yang kedua moga-moga sudah mencapai lagi. Karena sekarang yang namanya negara-negara yang memiliki beras itu dibeli ya pada nggak mau. 22 negara stop dan mengurangi ekspor beras. Nggak mau lagi dia ekspor beras. Dipakai untuk cadangan strategis rakyatnya sendiri. Nyelamat ke rakyatnya piyambak-piyambak. Nah, kita juga sama, kita harus berproduksi, nanti kalau berlebih dipakai untuk cadangan strategis pemerintah. Kalau negara lain butuh, ya nggak apa-apa, tapi harganya mahal. Kita ngoten, ya. Tapi produksinya harus bertambah. Kalau produksinya selalu berkurang, saya ngajeng didol nopo. Ya. Kita sepakat semuanya ya. Sekarang yang apa Pancasila angkat tangan. Yang saya tunjuk nanti yang maju ke depan, yang belum saya tunjuk jangan maju ke depan.